kami akan memberikan waktu sebanyak 7 menit kepada masing-masing para bakal calon wali kota Kota Tangerang Selatan ini. Jadi kita akan beri kesempatan selama 7 menit ini untuk memaparkan visi dan misi secara ringkas dan padat. Jadi mengingat waktu juga, jadi untuk pertama kami persilakan kepada Bapak Haji Benyamin Dafni. Kami persilakan, semuanya akan kami ada hitungan counter ya 7 menit. Jadi nanti mohon maaf apabila kami akan mengingatkan apabila waktunya sudah habis. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak saya sebutkan satu persatu. Tangerang Selatan itu yang pertama letak geografisnya, dia berada di antara pusat-pusat pertumbuhan internasional, regional, lokal. Jakarta di Jakarta Selatan, kemudian Depok di Cinangka dan Cinere, Bogor di Gunung Sindur, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Jadi letaknya oleh TNI disebut dengan geostrategis yang tentu sangat strategis. Yang kedua, pertumbuhan penduduk, Pak Andi. Tangerang Selatan ketika dibentuk tahun 2008 yang lalu jumlah penduduknya hanya 900.000 jiwa lebih, tapi 11 tahun dari sejak saat itu hari ini penduduk Tangerang Selatan 1.600.000 sampai dengan 1.400.000. Kalau laju pertumbuhan penduduk Tangerang Selatan 3,4%, maka 11 tahun dari saat ini Badan Pusat Statistik memprediksi Tangerang Selatan akan dihuni oleh 3 juta jiwa. Saat ini pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan 7,2% dengan laju inflasi 3,4%. Sektor perdagangan dan sektor jasa menjadi nilai tambah bagi kehidupan masyarakat Tangerang Selatan. Beberapa faktor tadi, maka yang harus dipertimbangkan dan harus diperhatikan ke depan adalah bagaimana membuat masyarakat Tangerang Selatan dan wilayah Tangerang Selatan ini yang berada di antara pusat-pusat pertumbuhan strategis tadi di DKI Jakarta dan sebagainya, maka masyarakat dan daerah Tangerang Selatan harus terus menjadi Tangerang Selatan yang cerdas, Tangerang Selatan yang modern, dan Tangerang Selatan yang religius. Karena Tangerang Selatan ini adalah bukan hanya milik satu golongan, bukan hanya milik pemerintah kota, bukan hanya milik petinggi-petinggi nasional yang memang ada di Tangerang Selatan, tapi Tangerang Selatan ini milik 1,6 juta masyarakat Tangerang Selatan yang setiap tahun terus bertambah jumlah penduduknya. Maka Tangerang Selatan ini harus dimiliki oleh semua. Maka Tangerang Selatan adalah kita. Bahwa kebetulan dengan Demokrat adalah kita, alhamdulillah berarti satu visi yang bisa sejalan. Tapi kita di sini juga adalah kepanjangan dari kreatif, inovatif, tangguh dan amanah. Jadi masyarakat Tangerang Selatan kita cerdas, kita modern dan kita religius akan membentuk masyarakat Tangerang Selatan yang kreatif, tapi dia cerdas, inovatif, kemudian dia modern, religius, tangguh, amanah dan seterusnya. Faktor-faktor ini kalau tidak kita create dari sekarang dengan pondasi ekonomi, pondasi sosial, pondasi budaya dan seluruh ipolek sosbud hankam yang tersedia di Tangerang Selatan, kalau tidak ditata dari sekarang maka Tangerang Selatan akan tertinggal dari daerah-daerah yang lainnya, dengan catatan bahwa sebagaimana pelajaran Pak dosen saya di IIP tahun 97, Pak, izin, tapi saya tidak lulus, Pak. Bahwa otonomi ini kalau tidak bisa dibuktikan untuk mampu mengurus urusan rumah tangganya sendiri, maka otonomi ini akan dicabut oleh pemberi otonomi itu sendiri, yaitu pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian tidak bisa dipertaruhkan Tangerang Selatan dengan 1.600.000 penduduk yang setiap tahun akan bertambah antara 400, 500, 600 ribu jiwa, kemudian pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan dan sektor jasanya terus tumbuh, kemudian dia berada di antara pusat-pusat strategis nasional yang lainnya, maka Tangerang Selatan tidak bisa dipertaruhkan dengan hanya sebuah konsep yang tidak mempunyai dasar. Oleh karena itu kami mempunyai visi bahwa Tangerang Selatan adalah milik kita. Tangerang Selatan adalah tanggung jawab kita, Tangerang Selatan adalah kita semuanya, dan kita harus mempunyai tekad yang sama untuk menjadikan Tangerang Selatan yang cerdas, modern dan religius. Hari ini yang kami hormati, beberapa tantangan ke depan bagi Kota Tangerang Selatan saat ini adalah dari aspek demografis.
bahwa dari saat hari ini 1.600.000 dan 1.700.000 penduduk Tangerang Selatan, maka 74% adalah usia produktif, yaitu 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Sisanya adalah di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Kemudian yang kedua, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi di Tangerang Selatan yang bergerak terus di antara sektor perdagangan dan sektor jasa ini, maka tekanannya adalah sebagai daerah baru, sebagai daerah otonom baru, tapi pertumbuhan ekonominya tinggi, penduduknya terdiri dari usia produktif, maka harus berhasil ditemukan apa yang menjadi daya saing bagi Tangerang Selatan. Kalau kita makan pempek ingat Palembang, gudeg ingat Jogja, tari tortor ingat Medan dan sebagainya, maka kemudian apa daya saing di Tangerang Selatan yang harus kita dorong terus ke depan. Dan ini bukan saja akan memakan waktu, tetapi ini memerlukan sebuah konsep strategis yang bisa dilahirkan oleh pemimpinnya. Saya kira itu dulu, Bapak. Masih ada waktu? Masih. Baik. 1 menit setengah. Tantangannya Bapak, kalau tadi saya melihat peluangnya, maka tantangannya yang pertama adalah keterbatasan wilayah kita. 164 km persegi. Wilayah kota Tangerang Selatan tidak akan pernah bertambah, juga tidak akan pernah berkurang. Artinya ketersediaan ruang harus diseimbangkan dengan kebutuhan masyarakatnya di Tangerang Selatan ini. Tantangan yang kedua adalah kita tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tantangannya adalah kebutuhan akan tenaga skill, tenaga kerja yang terampil dan dibutuhkan oleh dunia kerja di Tangerang Selatan ini harus bisa dipenuhi oleh berbagai sektor. Tantangan berikutnya, alhamdulillah, dari sisi pertumbuhan penduduk karena demografi, karena kelahiran di Tangerang Selatan tidak terlampau menonjol, Pak. Tapi pertumbuhan penduduk karena faktor imigrasi masuk di Tangerang Selatan ini yang memang saat ini sangat tinggi sekali. Oleh karena itu pemerintah kota harus mampu menyediakan layanan-layanan publik sesuai dengan tugas pemerintahan saat ini adalah menciptakan daya saing, mewujudkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan publik. 3 tugas utama pokok pemerintahan daerah di manapun sebetulnya itu ada, maka kemudian pemerintahan itu harus mampu mewujudkan dan menjawab tantangan-tantangan yang tersedia di kota Tangerang Selatan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mewujudkan ketersediaan tenaga terampil di bidang Waktunya yang lebih habis.